Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la ummata ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang pengertian menikah itu apa, maka kali ini kita akan berusaha untuk mengetahui tujuan daripada nikah tersebut. Pernikahan antara laki-laki dengan seorang wanita atau lebih, yaitu 2, 3 atau 4, itu memiliki tujuan. Dan di sini akan kita bawakan 3 tujuan kita menikah. Yang pertama adalah menikah itu suatu bentuk pengabdian seorang hamba, baik wanita maupun laki-laki, kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allahu Jalla fi'ula. Yang kedua, menikah adalah bentuk seorang hamba yang mengikuti sunnah Rasulnya, sunnah utusannya yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah memberitakan kepada kita bahwa termasuk sunnah-sunnah yang harus diturun-temurunkan kepada umatnya adalah menikah. Rasulullah menikahi Khadijah bintu Khuwailid, menikahi Aisyah binti Abu Bakar, menikahi wanita-wanita selain keduanya. Dan ini menunjukkan kebiasaan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti barang siapa yang mereka menikah, berarti mereka telah mengikuti petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah menikah itu sejatinya akan menghasilkan keturunan, yang dimana baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bangga di yaumil qiyamah kelak dengan begitu banyaknya jumlah umat Islam dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Rasulullah bangga, Rasulullah senang dan gembira. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar memilih wanita al-waludu wal-wadudu, wanita yang subur, yang banyak anaknya, wal-wadud, dan wanita yang penuh dengan kasih sayang. Dan ini ada hikmah, di antaranya dengan banyaknya keturunan, maka Rasulullah akan bangga dengan jumlah yang ada pada umatnya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian itu 3 tujuan pernikahan. Kemudian pernikahan dengan tujuan menghasilkan seorang anak. Itu ibarat seseorang yang menanam padi lalu dia memanennya. Dan tentu untuk menghasilkan panen, dia harus memulai dari awal. Dia cari dulu bibit padinya, lalu dia tanam di tanah yang subur. Setelah itu dia tunggu sampai tumbuhlah benih dan terus dewasa sampai akhirnya dipanen. Begitu juga proses manusia di dalam menghasilkan anak. Dia butuh itu, yang dimana petani tersebut tadi
dia menumbuhkan tanamannya dengan ilmu, dengan teori dan teknik pertanian, sehingga tumbuh dengan bagus dan tumbuh dengan kepuasannya. Nah, begitu juga manusia. Bila mereka ingin menghasilkan seorang anak, maka ada proses di dalamnya. Dengan dimasukkan spermanya laki-laki ke dalam indung telur wanita atau istrinya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang proses anak itu diciptakan. Saya bawakan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Nisa'akum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum." Nisa'akum, kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita kalian, yakni istri-istri kalian, harsul lakum, ladang bagi kalian, fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian semau kalian, wa qaddimu li anfusikum, dan hendaklah kalian berbuat baik untuk diri kalian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, coba kita hayati ayat ini, yang dimana ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli istri-istrinya dari arah belakangnya, dari arah depannya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan berbagai macam cara. Maka hal ini direspon oleh orang-orang Yahudi dengan mereka mengatakan, sungguh itu adalah seperti tindakan binatang. Karena kami, kata mereka orang Yahudi, ketika mendatangi istri-istri kami hanya menggunakan satu cara, yaitu dengan telentang seorang wanitanya. Maka dia mengatakan, yakni orang-orang Yahudi, kami telah diajarkan dalam kitab Taurat kami bahwa hal yang seperti itu adalah perbuatan dan tindakan yang jorok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan bahwa bolehnya seorang muslim mendatangi istrinya muslimah, merdeka, berakal, lalu mencampurinya dengan berbagai macam bentuk dan gaya, baik dari arah depannya, arah belakangnya, samping, kanan kirinya, atau ketika berdiri, atau dalam keadaan tertidur, atau bahkan terlentang. Itu dibolehkan, asalkan tanda kutip dia mendatanginya dari arah mana saja, akan tetapi masuk kepada farjinya, atau dalam istilah adalah vagina wanita tersebut. Bila itu dimasukkan kepada dubur, maka ini menyelisihi daripada syariat yang telah dijelaskan, dan tidak boleh memasukkan dari arah duburnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, lalu terciptalah seorang anak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditentukan anak tersebut laki-laki ataupun anak tersebut wanita. Bila yang ditakdirkan adalah laki-laki ataupun wanita, kita terima karena itu titipan dari Allah. Kita bersyukur karena Allah memberikan titipan tersebut. Dan ketahuilah, dengan anak akan menjadi sebuah ketenangan bagi sang ayah maupun ibunya. Dan tidak hanya kepada ayah dan ibunya, melainkan negara akan terasa aman, tentram, bahagia, dan sejahtera dengan adanya anak. Dengan adanya keturunan yang terus mengalir turun-temurun ke bawah. Dalam arti gerbang untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan anak, adalah dengan adanya pernikahan. Maka tersirat bahwa siapa yang melakukan atau melaksanakan menikah, maka ini sebuah perilaku yang sangat dianjurkan, bahkan bisa jadi diwajibkan.
sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Dalam arti siapa yang menjauhi pernikahan, memilih untuk hidup membujang begitu saja, maka dalam arti dia telah menjadikan untuk negara ini, untuk kehidupan bermasyarakat sebuah kehancuran, sebuah kehinaan. Karena dia telah memutus rantai keturunan. Dia telah mencegah adanya umat terbanyak, yang dimana Rasulullah akan bangga dengan jumlah kita di yaumil qiyamah. Nah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita, menambah wawasan dan ilmu kita dalam membangun sebuah rumah tangga. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah, siapa yang di antara kalian mampu dalam ba'ah, finansial, materi, fisik, rohani, mampu memberikan nafkah dan menjaga istri, falyatazawwaju, maka menikahlah. Fa innahu ahdha lil basar, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan itu semua dapat menundukkan dan mengekang nafsu syahwat kita. Faman lam yastati, akan tetapi bila kalian tidak mampu, dalam arti belum mampu melaksanakannya, fa'alaikum bisyam, maka hendaklah atas kalian untuk berpuasa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wa barakallahu fikum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.